Dihina mantan istri suamiku kalau aku tak selevel dengannya. Kubalas ia dengan elegan yang mengemis bantuanku saat hal ini terjadi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu seharusnya menjadi hari terbahagiaku. Dengan gaun pengantin sederhana namun elegan, aku berdiri di pelaminan, tangan menggenggam erat tangan Mas Fandi. Cahaya lampu kristal memantulkan kilau di cincin kawin kami, seolah memberkati ikrar suci yang baru saja kami ucapkan. Namun di balik senyum manis dan tepuk tangan para tamu, ada satu pasang mata yang menusukku dengan pandangan penuh kebencian. Risa, mantan istri Mas Fandi yang berdiri di sudut ruangan dengan gaun hitam ketat, seolah sengaja memilih warna yang kontras dengan kebahagiaan kami. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada suami baruku yang saat itu sedang menyuapiku kue pengantin. Tapi tiba-tiba, di tengah riuh rendahnya suara tamu, Risa berjalan mendekat. Bau parfumnya yang mahal dan menyengat memenuhi udara di sekitarku. Selamat ya, Dinda, ujarnya dengan senyum tipis yang sama sekali tidak tulus. Tangannya yang berisi gelas wine bergoyang-goyang, hampir saja tumpah ke gaun pengantinku. Semoga kamu bisa jaga Fandi lebih baik dari aku dulu. Kalimat itu seperti tamparan. Aku tahu apa yang dia maksud. Selama ini, Risa selalu menganggapku tidak pantas untuk Mas Fandi. Menurutnya, aku hanya gadis desa lulusan SMA yang bekerja sebagai asisten di perusahaan tempat Fandi menjadi manajer. Sedangkan dia, perempuan kota lulusan perguruan tinggi ternama dengan bisnis kafenya yang mentereng. Fandi, yang sepertinya merasa tidak nyaman, segera menarik lenganku. Ayo, Din, kita foto sama tamu lainnya, bisiknya, mencoba membawaku pergi. Tapi Risa belum selesai. Saat aku berbalik, dia berbisik cukup keras agar aku mendengar. Dia cuma gadis desa, Fandi. Apa kamu yakin bisa bahagia? Aku menggigit bibir. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku tahan. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis di hari pernikahanku sendiri. Sepanjang resepsi, aku bisa merasakan tatapannya mengikutiku. Seolah-olah dia menunggu aku melakukan kesalahan, menunggu aku membuktikan bahwa aku memang tidak pantas. Tapi aku tidak peduli. Hari ini adalah hariku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Ketika malam tiba dan semua tamu sudah pulang, aku akhirnya membiarkan air mataku tumpah di pelukan Fandi. Kenapa dia harus seperti itu, Mas? Apa aku memang tidak pantas untukmu? Fandi mengelus punggungku. Jangan hiraukan dia, Dinda. Kamu istriku sekarang. Dia hanya belum bisa move on. Tapi kata-katanya tidak sepenuhnya menghiburku. Di sudut hatiku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad. Jika Risa menganggapku rendah, aku akan buktikan bahwa dia salah. Aku, Dinda, mungkin berasal dari desa. Tapi aku punya harga diri dan tekad yang tidak kalah dari siapapun. Dan suatu hari nanti, aku akan membuat Risa menyesal pernah meremehkanku. Malam pertama pernikahanku pun berlalu dengan perasaan campur aduk. Di balik kebahagiaan menjadi istri Fandi, ada dendam kecil yang mulai bersemi. Sebuah tantangan yang harus ku menangkan. Minggu-minggu pertama pernikahan kami seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Namun, kehadiran Risa bagai bayang-bayang yang terus mengikuti. Awalnya aku berpikir mungkin dia hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa Fandi telah menikah lagi. Tapi ternyata, sikapnya justru semakin menjadi-jadi. Pertemuan pertama setelah pernikahan terjadi di mal besar di pusat kota. Saat itu, aku dan Fandi sedang memilih perlengkapan dapur baru untuk rumah kami. Aku begitu antusias membandingkan warna panci dan teflon,
sementara Fandi dengan sabar menemani. Tiba-tiba, dari balik rak pajangan, terdengar suara yang terlalu familiar. "Fandi? Wah, kebetulan banget ketemu kalian di sini." Risa berdiri di sana dengan balutan dress merah menyala, tas branded terbaru di bahu, dan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. Matanya langsung menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap detail penampilanku yang sederhana. Aku baru saja belanja beberapa kebutuhan di lantai atas. Lanjutnya sambil mengangkat beberapa kantong belanjaan bermerek. "Dinda, kamu pakai baju dari toko ini juga kan? Lumayan bagus untuk harga segitu." Aku menggigit bibir. Baju yang kupakai memang bukan dari merek mahal, tapi kupilih dengan teliti karena nyaman dipakai. Fandi yang merasa situasi mulai tidak nyaman segera menyelamatkan. "Kami lagi cari peralatan masak, Riz. Kamu tahu merek yang bagus?" Risa langsung bersemangat. "Oh, aku punya rekomendasi. Tapi..." Dia menatapku lagi. "Dinda bisa nggak sih pakai peralatan masak high-end? Kan masakan rumahan biasa nggak perlu peralatan mahal-mahal." Panas menjalar di wajahku. Tapi sebelum sempat membalas, Risa sudah melanjutkan dengan cerita tentang bagaimana dulu dia selalu menyiapkan makanan gourmet untuk Fandi menggunakan peralatan impor. Fandi hanya tersenyum kecut, sementara tanganku menggenggam erat pegangan troli belanja. Pertemuan kedua terjadi di acara keluarga besar Fandi. Aku sudah mempersiapkan diri dengan matang, memakai baju terbaikku, menyiapkan masakan andalan, dan berlatih tata krama. Tapi Risa, yang hadir karena masih dianggap keluarga, dengan licin merusak semua usahaku. "Dinda, kamu bawa apa nih?" tanyanya saat aku menaruh rantang berisi semur daging di meja prasmanan. "Aku bawa semur daging spesial, resep turunan nenekku," jawabku bangga. Risa mencicipi sedikit lalu membuat ekspresi aneh. Unik. Tapi kayaknya kurang bumbu ya? Aku biasa pakai wine impor dan rempah khusus untuk semur." Beberapa anggota keluarga yang mendengar langsung ikut mencoba dan saling pandang. Yang paling menyakitkan adalah ketika malam hari, aku tak sengaja mendengar Risa berbicara dengan sepupu Fandi di teras. "Ya ampun, Fandi turun level banget sih nikah sama cewek kayak Dinda. Aku dulu kan bisa nemenin dia meeting sama klien luar negeri, masak makanan internasional. Dinda tuh kayaknya cuma bisa bikin nasi goreng aja kali ya." Tubuhku gemetar mendengarnya. Air mata sudah siap mengalir, tapi aku tahan. Aku masuk kembali ke dalam rumah dengan senyum palsu, berpura-pura tidak mendengar apapun. Puncaknya adalah ketika Risa, kebetulan, bertemu kami lagi di supermarket. Saat aku mengambil beberapa bahan untuk mencoba resep baru, dia muncul tiba-tiba. "Lagi nyoba masak apa nih, Dinda?" "Nasi Padang," ejeknya. "Kamu tahu nggak sih kalau Fandi itu lebih suka makanan western? Dulu aku selalu masak steak perfect medium rare untuknya." Fandi yang sedang memilih wine di lorong lain tidak mendengar ini. Risa melihat sekeliling lalu melanjutkan dengan suara rendah. "Jujur aja ya, Dinda, kamu itu nggak selevel sama aku. Fandi pasti akan bosan sama kamu." Kali ini aku tidak bisa diam lagi. "Risa, aku menghormatimu sebagai mantan istri Fandi. Tapi tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga kami." Dia tertawa kecil. "Bukan ikut campur, sayang. Aku cuma kasihan sama Fandi. Dulu hidupnya penuh kemewahan. Sekarang..." Matanya lagi-lagi menyapu penampilanku yang sederhana. Harus menurunkan standar. Pulang dari supermarket itu, aku menangis di kamar mandi. Kata-kata Risa terus terngiang di kepalaku. Mungkin ada benarnya juga. Aku memang tidak secantik Risa, tidak seberpendidikan dia, tidak semewah dia. Tapi apakah itu berarti aku tidak pantas untuk Fandi? Fandi yang mendengar isakanku segera menghampiri. "Dinda, apa yang terjadi?" Aku menggeleng.
Aku tidak ingin dia tahu betapa sakitnya cibiran Risa. Aku tidak ingin terlihat lemah. Lagi pusing aja, Mas. Bohongku sambil cepat-cepat mengeringkan air mata. Tapi malam itu, saat Fandi sudah tertidur, aku berdiri lama di depan cermin. Memandangi perempuan desa dengan kulit sawo matang, rambut ikal sederhana, dan tubuh yang tidak semodel Risa. Tidak, bisikku pada bayanganku sendiri. Aku tidak akan biarkan dia merendahkanku terus seperti ini. Esok paginya, aku bangun dengan tekad baru. Jika Risa menganggapku rendah karena hanya bisa masak, maka aku akan jadikan masakanku senjataku. Jika dia meremehkanku karena tidak berpendidikan tinggi, maka aku akan buktikan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari gelar. Aku mengambil laptop dan mulai mencari kursus memasak profesional. Juga kelas bisnis online untuk pemula. Aku akan berubah. Aku akan berkembang. Dan suatu hari nanti, Risa akan melihat bahwa perempuan desa yang dia rendahkan ini bisa menjadi jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Udara di ruang keluarga terasa begitu pengap malam itu, seakan mencerminkan kepenatan yang selama ini kusimpan dalam hati. Aku duduk di sofa sambil memeluk bantal, mencoba menenangkan diri setelah seharian memikirkan ejekan-ejekan Risa yang terus menghantuiku. Fandi sedang asyik membuka laptopnya di meja makan, mungkin mengerjakan laporan kantor yang selalu menumpuk. Tiba-tiba, HP Fandi bergetar di atas meja. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat notifikasi yang muncul di layar. Sebuah pesan WhatsApp dengan nama Risa dan thumbnail foto yang membuat dadaku sesak. Tanpa sengaja, mataku menangkap gambar itu. Sebuah foto lama Fandi dan Risa sedang berpelukan di suatu pantai. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Aku berusaha tenang. Ini hanya foto lama, bisikku dalam hati. Tapi ketika aku melihat Fandi membuka pesan itu dan tersenyum kecil, sesuatu dalam diriku seperti pecah. Mas, dari Risa ya? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Fandi menoleh, lalu cepat-cepat mematikan layar laptopnya. Iya, cuma kirim foto lama aja. Lagi nostalgia katanya. Foto apa? Desakku, sekarang sudah berdiri di sampingnya. Fandi terlihat tidak nyaman. Dinda, jangan lebay. Cuma foto biasa waktu kita masih suami istri. Tanpa permisi, aku mengambil HP-nya. Fandi mencoba menghentikan, tapi terlambat. Aku sudah membuka pesan itu, dan yang kulihat membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan hanya satu foto, tapi setidaknya 10 gambar mereka berdua di berbagai momen romantis. Berfoto di depan Menara Eiffel, makan malam romantis, bahkan foto pernikahan mereka. Dan yang paling menyakitkan, caption dari Risa. Masih ingat semua ini, kan? Waktu kita bahagia. Aku kangen. Air mata langsung mengalir di pipiku. Jadi selama ini kalian masih komunikasi seperti ini? Suaraku bergetar. Fandi berdiri dan mencoba memelukku. Dinda, bukan seperti yang kamu pikir. Apa yang harus kupikir, Mas? Teriakku, menarik diri dari pelukannya. Aku setiap hari dihina dia, direndahkan, dan kamu malah tersenyum melihat foto-foto mesra kalian. Fandi menghela napas panjang. Dinda, dia cuma kangen. Aku juga nggak bisa tiba-tiba memutus hubungan dengan dia. Dia kan bagian dari masa laluku. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Jadi aku harus apa? Terus-terusan dimarahin kamu setiap kali aku kesal dengan sikapnya? Harus menerima saja dia kirim foto-foto mesra ke suamiku. Suasana menjadi hening. Fandi duduk kembali dengan wajah lelah. Aku nggak bilang begitu. Tapi kamu harus lebih pengertian. Aku sudah memilihmu, kan? Memilihku tapi tetap menyimpan dia di hidupmu. Sergahku, sekarang benar-benar tidak bisa menahan amarah. Setiap kali kita bertemu, dia selalu menghinaku. Dan kamu? Kamu cuma diam. Bahkan sekarang kamu membela dia.
Aku mengambil HP-ku dan memperlihatkan screenshot percakapan yang dikirim temanku. Risa sedang bercerita di grup WhatsApp keluarga besar Fandi tentang bagaimana aku tidak pantas menjadi istri Fandi. Lihat ini. Ini baru kemarin dia ngomongin aku di belakangku. Dan kamu malah tersenyum lihat foto mesra kalian. Fandi melihat screenshot itu. Wajahnya berubah. Aku nggak tahu dia ngomong begitu. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu tidak pernah benar-benar memihakku. Suaraku pecah. Aku sudah berusaha sabar, Mas. Tapi sampai kapan? Sampai dia benar-benar hancurkan pernikahan kita. Fandi diam lama sekali. Kemudian dengan suara pelan dia berkata, aku akan bicara padanya. Tapi kamu juga harus berusaha mengerti. Aku sudah terlalu banyak mengerti, potongku. Aku mengerti ketika dia menghinaku di mal. Aku mengerti ketika dia merendahkanku di depan keluargamu. Tapi ini sudah keterlaluan, Fandi. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan akhirnya membiarkan air mata mengalir deras. Perasaan dikhianati, tidak dihargai, dan direndahkan bercampur menjadi satu. Di luar, Fandi mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil namaku, tapi aku tidak menjawab. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuiku. Mungkin Risa benar. Mungkin aku memang tidak pantas untuk Fandi. Mungkin dia akan kembali ke Risa suatu saat nanti. Tapi kemudian sesuatu dalam diriku bangkit. Kemarahan yang dalam dan tekad yang kuat. Tidak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika Fandi tidak bisa membelaku, maka aku akan membela diriku sendiri. Ketika akhirnya Fandi berhasil masuk kamar setelah memohon-mohon, dia menemukanku sedang duduk di lantai dengan mata merah tapi wajah yang sudah lebih tenang. Dinda. Mas, potongku sebelum dia melanjutkan. Aku mau bicara serius. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus memilih. Membuat batasan yang jelas dengan Risa, atau kita akan terus bertengkar seperti ini. Fandi terlihat shock mendengar ketegasanku. Mungkin selama ini dia hanya melihatku sebagai istri yang penurut dan lembut. Aku akan bicara padanya besok, janjinya akhirnya. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa janji saja tidak cukup. Aku harus mengambil tindakan untuk mengubah hidupku sendiri. Malam itu, saat Fandi sudah tertidur, aku mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang kursus-kursus yang bisa mengembangkanku. Jika Risa menganggapku rendah karena hanya istri rumahan, maka aku akan menjadi lebih dari itu. Jika dia menganggapku tidak berpendidikan, maka aku akan menuntut ilmu. Dan jika Fandi tidak bisa sepenuhnya memihakku, maka aku akan belajar untuk berdiri sendiri. Esok paginya, mataku masih sedikit bengkak, tapi tekadku sudah membaja. Aku menyadari sesuatu yang penting. Pertengkaran ini bukan akhir, tapi awal dari perjalananku membuktikan bahwa aku layak untuk dihargai. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih sembab saat aku duduk di tepian tempat tidur, menatap Fandi yang masih terlelap. Semalam pertengkaran kami meninggalkan rasa getir yang sulit kuabaikan. Tubuhku terasa berat, tapi pikiranku justru lebih jernih dari sebelumnya. Perlahan, aku melangkah keluar kamar, berjalan menuju dapur sambil memikirkan setiap kata yang terucap semalam. Kamu harus memilih, membuat batasan yang jelas dengan Risa, atau kita akan terus bertengkar seperti ini. Kalimat itu masih bergema di kepalaku. Aku tidak menyangka bisa seberani itu mengungkapkan isi hatiku. Selama ini, aku selalu menjadi pihak yang mengalah, yang berusaha memahami, yang menelan semua kepahitan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi semalam, sesuatu dalam diriku meledak. Dan ledakan itu justru membebaskanku. Aku mengambil teko dan menuangkan air panas ke dalam cangkir, menatap uap yang mengepul perlahan. Seperti pikiranku yang mulai menemukan kejelasan. Jika Risa menganggapku rendah karena hanya bisa memasak,
maka aku akan jadikan masakanku senjataku. Tanpa sadar, tanganku mengepal. Aku ingat betapa Risa selalu mengejek masakan rumahan yang kubuat untuk Fandi, seolah-olah hanya masakan gourmet ala restoran yang pantas disajikan untuknya. Jika dia meremehkanku karena tidak berpendidikan tinggi, maka aku akan buktikan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari gelar. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudah cukup aku menjadi korban dari cibiran-cibirannya. Sudah cukup aku merasa kecil di hadapannya. Waktunya untuk berubah. Setelah menyiapkan sarapan untuk Fandi, aku mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang kursus memasak profesional. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Mataku menyapu setiap informasi yang muncul di layar. Kok bangun pagi-pagi sudah sibuk? Suara Fandi yang masih serak membuatku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dapur dengan rambut yang masih acak-acakan. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang jelas. Aku sedang mencari kursus masak, jawabku singkat, mencoba fokus pada layar laptop. Fandi mendekat, mencoba melihat apa yang kubuka. Kursus masak? Tapi masakanmu sudah enak-enak, Din. Aku menutup laptop dengan agak keras. Tidak cukup enak untuk standar Risa, kan? Fandi menghela napas. Dinda, soal semalam. Aku tidak ingin membahasnya lagi, Mas, potongku. Aku sudah memutuskan untuk mengembangkan diri. Ini bukan hanya tentang Risa, tapi tentang diriku sendiri. Fandi terlihat terkejut dengan ketegasanku. Mungkin dia tidak menyangka akan melihat sisi ini dariku. Aku mendukungmu, Dinda. Tapi tolong jangan lakukan ini hanya karena Risa. Aku berdiri dan menghadapnya sepenuhnya. Aku melakukannya karena aku layak untuk menjadi lebih baik, Mas. Aku layak berdiri sejajar dengan siapapun, termasuk mantan istrimu. Pagi itu menjadi titik balik bagiku. Setelah Fandi berangkat kerja, aku langsung menelepon sebuah lembaga kursus memasak profesional di pusat kota. Kami punya program intensif selama 3 bulan, kata wanita di seberang telepon. Pesertanya dibatasi hanya 10 orang per angkatan. Apa ada jadwal weekend? Aku seorang ibu rumah tangga. Tanyaku. Ada, Bu. Kelas Sabtu Minggu. Tanpa pikir panjang, aku mendaftar. Biayanya cukup mahal, hampir setara dengan uang belanja 2 bulan. Tapi tekadku sudah bulat. Aku akan menggunakan tabungan pribadiku yang selama ini kukumpulkan sedikit demi sedikit. Sore harinya, saat sedang membersihkan rumah, HP-ku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dengar-dengar kamu mau ikut kursus masak? Haha. Emang dasar koki rumahan ya? Mau jadi koki beneran biar Fandi nggak malu? Aku hampir menjatuhkan HP-ku. Bagaimana Risa bisa tahu? Apakah Fandi memberitahunya? Dadaku sesak. Tapi kemudian kemarahanku menyala lebih besar dari rasa sakitku. Dengan jari yang gemetar tapi penuh tekad, aku membalas. Terima kasih sudah memata-matai saya. Ya, saya ikut kursus. Dan saya tidak melakukannya untuk Fandi, tapi untuk diri saya sendiri. Balasannya datang seketika. Lucu banget sih. Emang kamu pikir ikut kursus gituan bisa bikin kamu selevel sama aku? Aku lulusan sekolah masak di Prancis. Tahu? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengetik. Kita lihat saja nanti. Malam itu, saat Fandi pulang kerja, aku langsung menanyainya. Kamu memberitahu Risa tentang kursus masakku? Fandi terkejut. Apa? Tidak. Aku bahkan belum bicara padanya seperti yang kujanjikan. Lalu bagaimana dia tahu? Suaraku mulai tinggi. Fandi menggeleng. Aku tidak tahu, Dinda. Mungkin dia dengar dari... Dari siapa? Fandi? Aku tidak memberitahu siapapun kecuali kamu. Pertengkaran hampir terjadi lagi, tapi tiba-tiba HP Fandi berdering.
Dari layar aku bisa melihat foto Risa yang muncul. Fandi melihatku, ragu. Aku harus menjawab ini. Mungkin ini tentang... Tidak, potongku dengan suara dingin. Kamu tidak harus menjawabnya. Kecuali jika kamu memang masih memiliki hubungan yang lebih penting dari perkawinan kita. Fandi terpana. Perlahan, dia mematikan dering HP-nya. Kamu benar. Aku minta maaf. Itu pertama kalinya Fandi memilih untuk tidak menjawab panggilan Risa. Sebuah kemenangan kecil yang membuat hatiku sedikit lebih ringan. Esok harinya, aku memulai persiapanku. Aku membeli buku-buku resep profesional, membuat jadwal latihan, bahkan mulai mencatat semua masakan favorit Fandi untuk kuantifikasi. Di tengah kesibukanku, sebuah paket tiba di depan rumah. Tanpa nama pengirim. Isinya adalah buku masak berbahasa Prancis dengan sticky note. Buat si koki kampung. Siapa tahu bisa belajar bikin makanan manusia. Aku hampir melemparkan buku itu ke tempat sampah, tapi kemudian berhenti. Tidak. Aku akan menyimpannya. Aku akan mempelajarinya. Dan suatu hari nanti, aku akan memasak hidangan dari buku itu untuk Risa, dan membuatnya makan kata-katanya sendiri. Pagi itu, udara terasa begitu segar ketika aku melangkah keluar dari gedung kursus memasak profesional. 3 bulan telah berlalu sejak pertengkaran besar dengan Fandi. 3 bulan sejak aku memutuskan untuk mengubah hidupku. Sertifikat. Yang kugenggam erat di tangan ini bukan sekadar kertas, tapi simbol perjuanganku. Bukti bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar istri rumahan yang diremehkan Risa. Aku menyusuri trotoar dengan langkah ringan, sambil memikirkan rencana besarku, membuka usaha catering rumahan. Selama kursus, chef instruktorku sering memuji kemampuanku mengolah bumbu tradisional dengan sentuhan modern. Kamu punya bakat, Dinda, katanya suatu hari. Masakanmu punya jiwa. Pujian itu yang memantapkan hatiku. Sesampainya di rumah, aku langsung menyebarkan sertifikat dan semua catatan kursus di atas meja makan. Aku mengambil HP dan mulai memotretnya, kemudian mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Resmi jadi lulusan kursus masak profesional. Siapa yang mau jadi pelanggan pertama catering rumahan aku?" Tidak sampai 5 menit, HP-ku sudah berdering terus-menerus. Banyak teman-teman yang memberi selamat dan berminat memesan. Tapi satu notifikasi membuat jemariku membeku. Risa memberikan komentar. "Haha, lucu banget sertifikat abal-abal gitu dipamerin. Emang bisa dibandingin sama ijazah sekolah masak aku di Le Cordon Bleu Paris." Dadaiku sesak, tapi kali ini aku tidak membiarkannya menguasai diriku. Dengan jemari yang mantap, aku membalas. Lebih baik punya sertifikat abal-abal, tapi bisa masak, daripada punya ijazah mentereng tapi bisanya cuma menghina orang. Beberapa teman langsung memberikan like pada balasanku, dan Risa tidak membalas lagi. Kemenangan kecil itu membuat semangatku membara. Esok harinya, aku mulai eksekusi rencana. Dengan tabungan terakhirku, aku membeli peralatan masak baru dan bahan-bahan berkualitas. Aku membuat menu sederhana tapi spesial. Nasi kuning dengan lauk komplit, soto Betawi, dan beberapa kue tradisional. Kemudian aku membuat brosur digital dan menyebarkannya ke grup-grup RT dan perkantoran di sekitar rumah. Hari pertama pembukaan, hanya ada 3 pesanan. Tapi aku memperlakukannya seperti pesanan untuk ratu. Aku hias setiap rantang dengan cantik, beri sentuhan daun pandan dan bunga kertas. Bahkan aku sisipkan catatan kecil berisi ucapan terima kasih. Salah satu pelanggan pertamaku adalah Ibu Lita, tetangga kompleks yang kebetulan bekerja di sebuah perusahaan multinasional. 2 hari setelah memesan nasi kuningku, dia menelepon dengan suara bersemangat. "Dinda, masakanmu jadi buah bibir di kantorku. Bosku sampai minta nomor HPMU. Dia mau pesan untuk meeting besok, 30 porsi. Aku nyaris menjatuhkan HP. 30 porsi.
Itu 5 kali lipat pesananku biasanya. Dengan tangan gemetar, aku catat detail pesanannya. Begitu telepon berakhir, aku langsung berteriak kegirangan. Tapi euforia itu cepat tergantikan kecemasan. Bisakah aku menyelesaikan semuanya sendirian? Peralatan masakku terbatas, dan dapur rumah tidak cukup besar. Tanpa pikir panjang, aku menelepon Fandi. "Mas, bisa pulang cepat hari ini? Aku butuh bantuan." Suamiku yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, kali ini langsung setuju. Bahkan dia pulang lebih awal dengan membawa sebuah kado, mixer baru yang kuidam-idamkan. "Dengar kamu dapat pesanan besar," katanya sambil tersenyum bangga. "Aku mau bantu apa?" Malam itu, kami bekerja sama seperti tim yang kompak. Fandi membantuku memotong sayuran dan mengatur rantang, sementara aku fokus pada bumbu dan penyajian. Kerja keras kami berbuah manis. Pesanan selesai tepat waktu, bahkan lebih cantik dari yang kubayangkan. Keesokan harinya, Ibu Lita mengirim foto meeting di kantornya. Nasi kuningku menjadi pusat perhatian, dan semua orang terlihat menikmati. Tidak hanya itu, dia juga mengirimkan amplop berisi uang dan pesanan lanjutan untuk minggu depan. "Bosku mau kontrak catering tetap untuk meeting bulanan," katanya gembira. Aku tidak bisa menahan air mata. Ini benar-benar terjadi. Usahaku mulai membuahkan hasil. Tanpa kusadari, bisnis kecilku berkembang pesat. Dalam sebulan, aku sudah melayani pesanan rutin dari 3 perusahaan dan beberapa acara arisan. Aku bahkan mulai merekrut 2 tetangga untuk membantu. Tapi seperti yang diduga, kesuksesanku tidak luput dari perhatian Risa. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pesanan besar, dia muncul di depan rumahku dengan wajah masam. "Buset, Dinda. Dapur berantakan banget sih," ejeknya sambil melihat sekeliling. Aku sibuk mengaduk kuali besar dan hanya meliriknya. "Ada perlu apa, Risa?" Dia mendekat, matanya menatap tajam ke wajahku. "Aku cuma penasaran, emang seberapa enak sih masakanmu sampai orang-orang pada pesan?" Tanpa berkata apa-apa, kuambil sendok dan kuberikan padanya sepotong ayam yang baru saja matang. "Coba sendiri." Risa ragu, tapi akhirnya mencicipi. Aku melihat ekspresinya berubah, dari sinis menjadi terkejut, lalu tidak mau mengakui. "Lumayan," gumamnya pelan, "tapi masih jauh dibanding. Kalau tidak enak, ngapain orang-orang pada repeat order?" Potongku. Sekarang giliranku tersenyum. Risa menghela napas. "Dasar Dinda sok tahu. Tahu nggak sih, bisnis catering itu nggak segampang yang kamu bayangin. Nanti juga bangkrut sendiri." Dia pergi dengan wajah kesal, meninggalkan aku dengan kuali penuh bumbu yang harus segera diaduk sebelum gosong. Tapi kali ini, ejekannya tidak menyakitkan seperti dulu. Karena sekarang aku punya sesuatu yang tidak dia miliki. Pelanggan setia yang menghargai masakanku. Malam itu, saat menghitung penghasilan pertamaku yang cukup lumayan, Fandi memelukku dari belakang. "Aku bangga padamu, Dinda." Aku menoleh dan menatap matanya. "Ini baru awal, Mas. Aku mau usahaku berkembang lebih besar lagi." Fandi mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, "Aku sudah bicara pada Risa. Aku bilang padanya untuk berhenti mengganggumu." Aku terkejut. "Dan?" Dia bilang, "Dia hanya tidak suka melihatmu tiba-tiba jadi percaya diri." Fandi menghela napas. "Aku minta maaf sudah tidak membelamu selama ini." Pelukan kami lebih erat malam itu. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu ini bukan lagi tentang Fandi atau Risa. Ini tentang diriku sendiri, tentang perempuan yang menemukan kekuatannya, dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Hujan deras mengguyur kota ketika aku menerima telepon dari Ibu Lita yang suaranya terdengar panik. "Dinda, ada masalah besar. Kantorku baru saja dapat kiriman kue dari Cafe Risa untuk acara besok.
Tapi semuanya basi. Kamu bisa bantu buat pengganti dalam semalam. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar pesanan biasa. Ini adalah acara penting untuk klien besar perusahaan Ibu Lita. Tanpa pikir panjang, aku menyanggupinya. Meski tahu ini berarti aku harus bekerja sepanjang malam. Saat aku sedang sibuk menimbang tepung, HP-ku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Dinda. Suara Risa di seberang sana terdengar tak seperti biasanya. Lebih kecil dan goyah. Aku dengar kamu mengambil alih pesanan kantor Bu Lita. Aku berhenti mengaduk adonan. Iya, karena kue-kue dari kafemu ternyata tidak layak disajikan. Diam sejenak. Lalu tiba-tiba Risa berkata dengan suara parau. Aku tahu aku tidak pantas minta tolong, tapi bisakah kita bertemu? Matahari pagi baru saja mulai menyinari dapur kecilku ketika pintu depan rumahku berbunyi. Aku mengusap tangan yang masih basah ke apron, bergegas ke pintu dengan pikiran bahwa ini mungkin kurir pengiriman bahan makanan. Namun, yang kulihat di balik pintu membuat napasku tersangkut. Risa. Dia berdiri dengan posisi tubuh yang tidak biasanya. Bahu sedikit membungkuk, tangan erat memegang tas kulit mahalnya yang kini terlihat usang. Tanpa riasan, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Bibirnya yang biasanya selalu tersenyum sinis kini terlihat kering dan pecah-pecah. Boleh aku masuk? Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku membuka pintu lebih lebar tanpa berkata-kata, membiarkannya melangkah masuk ke rumah yang dulu sering dia hina. Risa berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Dinding tempat foto pernikahanku dengan Fandi tergantung. Meja makan tempat dulu dia merendahkan masakanku. Hingga ke dapur kecil tempat sekarang aku menjalankan bisnis catering yang mulai berkembang. Aku mengamatinya dengan perasaan campur aduk. Ini perempuan yang selama berbulan-bulan membuat hidupku sengsara dengan cibirannya. Tapi melihatnya sekarang, yang tersisa hanyalah rasa iba yang aneh. Aku tidak akan berbelit-belit. Risa memecah keheningan sambil menatap tangannya sendiri. Aku benar-benar kehabisan pilihan. The Parisian, kafeku akan disita bank minggu depan. Dia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata menggenang di matanya. Aku butuh pekerjaan, Dinda. Apa saja. Aku bisa bersih-bersih. Aku bisa mencuci piring. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku melihat tangannya gemetar saat berusaha menyeka air mata yang jatuh. Ini bukan sandiwara. Risa benar-benar hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang perempuan yang dulu dengan bangga menyebutku, koki kampung, ini. Tiba-tiba semua kemarahanku selama ini terasa sia-sia. Kenapa harus aku? Tanyaku, mencoba memahami. Kamu punya banyak teman kaya, kenapa tidak minta tolong pada mereka? Risa tertawa pahit. Mereka yang pertama kali menjauhiku ketika bisnisku mulai bermasalah. Dan mungkin ini karma, ya? Setelah semua yang kulakukan padamu. Dia menatapku langsung. Aku minta maaf, Dinda. Aku sadar permintaan maafku terlambat dan tidak berarti apa-apa setelah semua luka yang kubuat. Tapi aku benar-benar berubah. Aku duduk di depannya, mencerna setiap kata yang barusan dia ucapkan. Ini Risa yang sama yang dulu dengan bangga menunjukkan foto vaponya di Paris, yang menertawakan sertifikat kursus masakku, yang menganggapku tidak pantas untuk Fandi. Berapa banyak hutangmu? Tanyaku tiba-tiba. Risa terkejut. 500 juta, tapi kenapa? Aku tidak bisa membayar hutangmu, potongku. Tapi aku punya proposal. Aku berdiri dan mengambil sebuah map dari laci meja kerja. Dinda Catering sedang berkembang. Aku butuh tempat fisik yang lebih besar. The Parisian punya dapur profesional dan lokasi strategis. Risa mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku usulkan kerjasama. Kamu menyertakan kafemu sebagai aset. Aku menyertakan bisnis dan resepku.
Kita dirikan Dinda Prisa Catering. Kamu yang menangani segmen high-end dengan pengalaman masak Prancismu. Aku yang menangani segmen rumahan dan acara besar. Wajah Risa berubah melalui berbagai ekspresi. Terkejut, tidak percaya, haru, lalu akhirnya, air mata. Kamu mau bekerja sama denganku? Setelah semua yang kulakukan. Aku menghela napas. Aku tidak melupakan apa yang kamu lakukan, Risa. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku melanjutkan, ini bukan amal. Ini bisnis. Kamu punya skill yang aku butuhkan. Pengetahuan tentang masakan internasional, jaringan di kalangan atas. Aku punya bisnis yang sedang naik daun dan resep-resep turunan yang unik. Risa terdiam lama. Lalu tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Tangannya menutupi wajah, bahunya terguncang. Aku tidak pantas dapat kesempatan ini, isaknya. Aku mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. Ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang kita sebagai perempuan yang harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ketika Fandi pulang kerja sore itu, dia menemukan aku dan Risa sedang duduk di dapur, dikelilingi dokumen dan laptop, sibuk membuat rencana bisnis baru. Fandi terpana. Aku akan ke dapur dan buatkan kalian teh, katanya, terlalu shock untuk berkata lain. Risa dan aku saling memandang, lalu tiba-tiba tertawa bersama. Rasanya aneh, tapi juga menyembuhkan. Malam itu, sebelum pulang, Risa memegang tanganku erat. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu, Dinda. Aku berjanji. Aku mengangguk. Kita mulai besok. The Parisian akan menjadi markas baru kita. Saat pintu tertutup di belakang Risa, aku berdiri lama di depan jendela, memandang bulan purnama yang bersinar terang. Aku tidak pernah membayangkan cerita akan berakhir seperti ini. Tapi mungkin, justru inilah akhir yang seharusnya, bukan dengan kekalahan Risa, tapi dengan rekonsiliasi dan awal baru untuk kita berdua. Pagi itu, sinar matahari menyinari dapur The Parisian yang dulu selalu terasa dingin dan eksklusif bagi orang sepertiku. Sekarang, aku berdiri di tengah ruangan itu dengan perasaan aneh, seperti mimpi yang tak pernah kubayangkan. Risa di sampingku sedang sibuk memeriksa perlengkapan dapur. Wajahnya yang biasanya angkuh kini penuh konsentrasi profesional. Kompor induksi ini masih bagus, katanya sambil mengetuk-ngetuk permukaannya. Tapi kita perlu tambah 2 oven lagi jika mau handle pesanan besar. Aku mengangguk, mencatat dino tepat. Aku sudah hitung budget awal. Kita bisa mulai dengan 1 oven dulu, nanti tambah lagi bulan depan. Risa memandangku lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Kamu benar-benar berbeda sekarang, Dinda. Dulu waktu pertama ketemu, kamu bahkan tidak berani menatap mataku. Udara di antara kami terasa lebih ringan dari biasanya. Kita berdua sudah berubah, jawabku sambil menata dokumen kerjasama di atas meja stainless steel yang mengilap. Proposal kerjasama Dinda Prisa Catering terbentang di depan kami. Sebuah dokumen yang isinya akan mengubah hidup kami berdua. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menjelaskan poin-poin utamanya. Kita bagi kepemilikan 60-40. Aku yang pegang 60% karena aku yang menyetor modal lebih besar untuk renovasi dan operasional awal. Risa mengernyitkan dahi. Tapi The Parisian ini lokasi strategis. Harganya saja. Aku tahu, potongku. Tapi menurut valuasi terakhir dari bank, nilainya sudah turun drastis karena hutang dan kondisi bangunan. Aku tidak mengambil alih hutangmu, tapi aku menyelamatkan aset ini dari penyitaan. Risa menunduk, wajahnya merah. Aku tahu ini sulit baginya. Perempuan yang dulu begitu bangga sekarang harus menerima kenyataan bahwa kafenya punya hampir hilang. Ada klausul lain, lanjutku lebih lembut. Kamu tetap punya hak menggunakan nama The Parisian sebagai brand khusus untuk lini masakan Prancis kita.
Dan aku berhenti sejenak. Kamu akan jadi kepala divisi masakan internasional dengan gaji tetap plus bonus profit sharing. Matanya membesar. Kamu mau aku tetap memegang posisi penting? Aku tersenyum. Kamu lulusan sekolah masak Perancis, sedangkan aku ahli masakan tradisional. Kita kombinasi keahlian kita, itulah nilai jual utama bisnis baru ini. Risa diam lama, lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Aku tidak pantas dapat ini semua. Setelah semua yang kulakukan. Aku tidak melakukan ini untukmu, jawabku jujur. Aku melakukan ini untuk bisnis. Dan mungkin sedikit untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih besar dari dendam. Suasana hening sejenak sebelum Risa tiba-tiba berdiri dan menarikku dalam pelukan erat. Aku bersumpah akan membuatmu bangga, Dinda. Aku akan jadi partner terbaik untukmu. Di tengah percakapan kami, bel kafe berbunyi. Fandi masuk dengan membawa 2 tas belanja penuh bahan makanan. Persediaan untuk uji coba menu baru, seperti yang diminta, katanya sambil meletakkan tas di meja. Risa dan Fandi saling memandang canggung. Hubungan mereka setelah perceraian selalu rumit, dan sekarang dinamikanya berubah lagi dengan kerjasama kami. Aku akan mulai mempersiapkan bahan, kata Risa cepat-cepat, mengambil tas dan menuju dapur. Fandi mendekatiku, berbisik, aku tidak percaya kau benar-benar melakukannya. Bekerja sama dengan Risa. Aku memandang ke arah dapur di mana Risa sudah sibuk mengeluarkan bahan-bahan dengan gerakan lincah yang menunjukkan pengalamannya. Dia punya keahlian yang kita butuhkan, Mas. Dan mungkin ini cara terbaik untuk mengakhiri semua permusuhan. Fandi menghela napas, lalu mencium keningku. Kau perempuan yang jauh lebih baik dari yang kusadari. Sepanjang hari itu, kami bertiga bekerja di kafe. Aku dan Risa menyiapkan menu fusion pertama kami, sementara Fandi membantu menata ulang ruangan. Suasana aneh tapi menyenangkan. Beberapa kali kami tertawa bersama saat mencicipi hasil racikan baru yang aneh rasanya. Kurang garam. Kritik Risa pada sup krim jagungku yang kuberi sentuhan daun kemangi. Dan pastry MU terlalu tebal untuk selera Indonesia. Balasku sambil mencoba kroasang isi rendang ciptaannya. Kami saling memandang, lalu tiba-tiba tertawa. Rasanya normal. Seperti partner bisnis pada umumnya. Ketika matahari mulai tenggelam, kami duduk di teras kafe yang menghadap jalan protokol. Risa mengeluarkan sebotol wine yang ternyata dia sembunyikan di laci meja kerjanya dulu. Untuk merayakan hari pertama kita, katanya menuangkan wine ke 3 gelas. Kami bersulang, 3 orang dengan sejarah rumit, sekarang duduk bersama sebagai partner bisnis. Aku punya pengumuman, kata Risa tiba-tiba. Aku sudah hubungi beberapa klien lamaku yang dulu setia ke The Parisian. Mereka tertarik dengan konsep baru kita. Ada 1 acara pernikahan kelas atas bulan depan yang berminat. Aku terkejut. Itu hebat. Tapi kita belum punya tim lengkap. Belum. Aku yang akan handle, potong Risa. Dengan resep andalanmu yang kufusionkan dengan sentuhan Prancis. Ini akan jadi debut sempurna kita. Malam itu, saat pulang ke rumah, Fandi memegang tanganku erat. Aku bangga padamu, Dinda. Kau tidak hanya membangun bisnis, tapi juga memperbaiki hubungan yang rusak. Aku memandang bulan di langit, merenungkan perjalananku yang aneh. Dari istri rumahan yang dihina, menjadi pemilik bisnis yang bekerja sama dengan mantan istrinya sendiri. Hidup memang penuh kejutan. Dan terkadang, kejutan terindah datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Pagi itu, udara terasa berbeda ketika aku membuka pintu kafe untuk memulai hari pertama operasional resmi Dinda Prisa Catering. Sinar matahari pagi menyusup melalui jendela-jendela besar yang sudah kubersihkan hingga berkilau, menerangi debu-debu sisa renovasi yang masih berterbangan di udara.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencium bau cat baru yang masih menyengat, bercampur dengan aroma kopi yang baru saja kuseduh. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Risa berdiri di sana dengan wajah yang kulihat pertama kali dalam hidupku tanpa riasan sedikitpun. Rambutnya yang biasanya ditata sempurna kini dikepang sederhana, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sudah pudar, sangat berbeda dari penampilan glamornya yang dulu. "Aku tidak terlambat, kan?" tanyanya, suaranya kecil. Aku menggeleng, memperhatikan caranya berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, seolah mencoba membuat dirinya terlihat lebih kecil. "Kamu justru datang lebih awal. Kita belum mulai apa-apa." Risa melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku bisa melihat kerongkongannya bergerak ketika dia menelan ludah, mungkin sedang memendam ribuan kenangan tentang tempat ini. "Semuanya terlihat berbeda," bisiknya. Jemarinya menyentuh meja bar yang dulu menjadi kebanggaannya. Aku mendekat, memberinya secangkir kopi. Aku hanya merombak sedikit tata letak. Tapi jiwa The Parisian tetap ada di sini. Dia menerima cangkir itu dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. "Terima kasih, sudah mempertahankan namanya." Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman, menyesap kopi sambil memandangi ruangan yang akan menjadi saksi babak baru hidup kami. "Jadi," Risa akhirnya memecah kesunyian, "apa yang harus kulakukan pertama kali?" Aku mengangguk, mengeluarkan daftar tugas yang sudah kupersiapkan semalam. Kita mulai dengan membersihkan dapur profesionalnya sampai berkilau, lalu menyortir semua peralatan yang masih layak pakai. Setelah itu, "Tunggu," Risa menyela. "Kamu benar-benar mau aku bersih-bersih?" Aku pikir kita sepakat kamu akan memulai dari bawah, potongku dengan lembut tapi tegas. "Kamu yang bilang mau belajar dari dasar lagi, kan?" Wajah Risa berubah merah, tapi dia mengangguk pelan. "Kamu benar. Aku siap." Aku memandu Risa ke dapur besar di belakang. Ruangan yang dulu menjadi kerajaannya itu sekarang terasa asing baginya. Aku melihat matanya berkilat ketika melihat kompor-kompor mewah yang dulu dibelinya dengan harga selangit. "Ambil sarung tangan dan lap ini," perintahku, menyerahkan alat-alat kebersihan padanya. Kita mulai dari lemari pendingin. Risa menerimanya dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat pergolakan dalam dirinya, harga diri yang bertabrakan dengan tekad untuk memulai baru. Aku sengaja memberinya tugas membersihkan bagian tersulit, kisi-kisi pembuangan udara di langit-langit yang penuh debu dan minyak bekas. Risa harus memanjat tangga kecil untuk mencapainya. "Astaga, ini menjijikkan," keluhnya ketika seonggok debu hitam jatuh tepat di wajahnya. Aku menahan tawa. "Selamat datang di dunia nyata, Chef Risa." Dia melirikku, lalu tiba-tiba tersenyum. "Kurasa aku pantas dapat ini semua, ya." "Setiap orang harus mulai dari suatu tempat," jawabku sambil menyemprotkan pembersih ke kompor. Sepanjang pagi, kami bekerja berdampingan. Aku sengaja tidak banyak bicara, membiarkan Risa melalui proses pembersihan ini sebagai semacam terapi. Aku melihat perubahan ekspresinya, dari malu, marah, lalu akhirnya menerima. Saat istirahat makan siang, Risa duduk di lantai dapur, karena semua kursi masih dalam proses dicat, dengan rambutnya yang berantakan dan baju yang kotor. Dia menerima nasi kotak sederhana yang kubeli dari warung dekat kafe, sangat berbeda dari makan siang ala restoran yang biasa dinikmatinya. Tidak menyangka aku akan makan nasi padang di lantai dapur restoranku sendiri, katanya sambil mengunyah. Suaranya parau karena kelelahan. Aku duduk di sampingnya. "Rasanya enak, kan?" Dia mengangguk, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Aku baru menyadari betapa sombongnya aku dulu. Aku memandang rendah pekerjaan kasar seperti ini. Padahal inilah yang membuat sebuah restoran bisa berjalan, lanjutku.
Risa menatap tangannya yang sekarang kasar dan kotor. Aku tidak pernah membersihkan dapur sendiri. Selalu ada staf untuk itu. Bahkan saat bisnisku mulai bermasalah, aku lebih memilih memarahi mereka daripada turun tangan membantu. Aku meletakkan tangan di bahunya. Hari ini adalah awal yang baru. Sore itu, ketika kami sedang menyusun peralatan masak yang sudah dibersihkan, Risa tiba-tiba bertanya, "Apakah dulu saat aku menghinamu, hatimu sakit seperti ini?" Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak. "Lebih sakit," jawabku jujur. Karena saat itu aku tidak punya pilihan. Aku harus menerimanya. Risa menunduk. "Aku benar-benar bajingan, ya?" "Ya," kataku tanpa ragu. "Tapi kamu sedang berusaha menjadi lebih baik sekarang. Itu yang penting." Ketika hari mulai gelap dan kami selesai bekerja, Risa berdiri di tengah dapur yang sekarang berkilau. Wajahnya penuh kepuasan yang berbeda dari ekspresi sombong yang biasa kulihat. Ini hari kerja terberat dalam hidupku. Akunya, tapi juga yang paling berarti." Aku tersenyum, mengambilkan tasnya. "Besok kita mulai menyusun menu. Kamu akan kembali ke elemenmu, menciptakan masakan enak." Risa memandangku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku berhutang padamu, Dinda. Tidak hanya untuk bisnis ini, tapi untuk pelajaran hari ini." Saat dia berjalan keluar kafe, aku melihat perubahan kecil dalam langkahnya. Tidak lagi angkuh, tapi lebih membumi. Fandi yang menjemputku mengamati dari kejauhan. Bagaimana hari pertamanya? Aku menghela napas. Dia bertahan. Dan aku merasa aneh. Dulu aku membayangkan saat-saat seperti ini akan terasa seperti kemenangan. Tapi justru terasa seperti memaafkan, tebak Fandi. Aku memandang ke arah Risa yang sedang menunggu taksi di pinggir jalan. Ya, mungkin itulah yang sebenarnya terjadi hari ini. Aku tidak hanya memberi Risa pekerjaan, tapi juga memberinya, dan diriku sendiri, kesempatan untuk benar-benar memaafkan. Minggu kedua kerjasama kami dimulai dengan hujan deras yang mengguyur atap kafe sepanjang pagi, menciptakan irama konstan yang hampir hipnotik. Aku tiba lebih awal seperti biasa, menyiapkan bahan-bahan untuk menu baru yang akan kami uji coba hari itu. Ketika Risa datang, langkahnya terlihat berat, matanya sembab dengan lingkaran hitam yang lebih gelap dari biasanya. "Kamu tidak terlihat baik," kataku sambil mengambilkannya segelas jahe hangat. Risa menerima gelas itu dengan kedua tangan yang gemetar. "Aku tidak bisa tidur semalam. Badan pegal-pegal semua." Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan telapak tangan yang sudah melepuh dan kasar. Aku tidak pernah menyangka membersihkan dapur bisa seberat ini. Aku duduk di hadapannya, memperhatikan bagaimana tubuhnya yang biasanya tegap sekarang terlihat lunglai. "Kamu tidak terbiasa kerja fisik. 3 hari berturut-turut membersihkan gudang dan mengangkat karung tepung pasti sangat berat." Risa mencoba tersenyum, tapi wajahnya berkerut menahan sakit ketika mencoba menggenggam gelas lebih kuat. "Dulu aku memarahi staf karena lamban mengangkat barang, sekarang aku mengerti." Suaranya pecah. "Tuhan, betapa aku menjadi monster yang menyebalkan." Hari itu, aku memutuskan untuk meringankan tugasnya. Ketika kami mulai menyusun menu baru, aku memperhatikan betapa konsentrasinya mudah pecah. Tangannya sering menjatuhkan sendok atau salah mengukur bahan. "Kita istirahat dulu," usulku setelah melihatnya untuk ketiga kalinya menumpahkan tepung. Risa menggeleng keras. "Tidak. Aku bisa melakukan ini. Aku tidak mau kamu menganggapku lemah." "Bukan lemah," kataku sambil mengambil alih pengadukan adonan darinya, "tapi manusiawi. Badanmu butuh adaptasi." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Risa menangis. Bukan tangisan elegan seperti yang kubayangkan dari perempuan seperti dia, melainkan isakan keras dan berantakan. "Aku lelah, Dinda. Lelah secara fisik,
Tapi lebih lelah lagi mengingat betapa buruknya aku dulu. Setiap kali ototku sakit, aku teringat bagaimana dulu aku memperlakukan karyawanku. Setiap kali aku merasa tidak mampu, aku baru mengerti apa yang kau rasakan saat kau hinai. Aku membiarkannya menangis, tidak berusaha menghentikan atau menghiburnya. Terkadang, air mata seperti ini perlu dialirkan sampai habis. Ketika isakannya reda, aku mengeluarkan sebuah buku catatan tua dari tas. Ini resep turunan nenekku, kataku membuka halaman-halaman yang sudah lusuh. Aku ingin kau bantu aku mengadaptasinya dengan teknik masak Prancis yang kau kuasai. Risa mengangkat wajahnya yang masih basah. Kau mau berbagi resep keluarga dengan aku? Kita partner sekarang, kan? Aku percaya padamu. Perlahan, seperti keajaiban kecil, aku melihat perubahan pada Risa. Tangannya yang tadi gemetar sekarang stabil saat membalik halaman buku tua itu. Matanya yang tadi lesu sekarang bersinar penuh minat profesional. Respi ini, bumbunya sangat unik, bisiknya. Jarinya menelusuri catatan tangan nenekku. Kalau kita tambahkan sedikit anggur merah dan daun thyme. Aku tersenyum, melihat bagaimana seorang chef sejati seperti Risa bisa bangkit kembali ketika berada di elemennya. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan berdiskusi tentang fusion menu, bereksperimen dengan kombinasi baru. Ketika malam tiba dan kami bersiap pulang, Risa tiba-tiba memelukku erat. "Terima kasih," bisiknya, "untuk kesabaranmu, untuk memberiku kesempatan, untuk tidak menyerah padaku meski aku pantas menerimanya." Di perjalanan pulang, Fandi yang menjemputku bertanya tentang hari kami. "Dia lebih kuat dari yang kukira," jawabku. "Tapi seperti kita semua, butuh waktu untuk berubah." Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Risa. "Besok aku akan datang lebih awal. Aku sudah cari-cari resep, ada ide untuk menu baru. Dan aku akan bawa sarapan untuk kita. Kamu pantas istirahat dari masak-memasak." Di bawahnya ada foto tangannya yang masih merah tapi sudah diolesi salep, memegang erat buku resep nenekku. Aku tersenyum sendiri dalam gelap. Proses perubahan memang tidak instan. Tapi hari ini, kami telah mengambil langkah kecil lainnya. Malam itu, udara di ruang keluarga terasa berat seperti sebelum badai. Aku baru saja selesai menghitung keuntungan mingguan catering kami sambil menandai pesanan-pesanan baru di buku besar ketika Fandi pulang dengan wajah yang lebih keruh dari biasanya. Tas kerjanya dilempar ke sofa dengan tenaga berlebihan, membuatku menoleh penuh tanya. "Ada apa, Mas?" tanyaku sambil menutup buku catatanku. Fandi menghela napas panjang sebelum duduk di depanku. Matanya menghindari kontak denganku. "Aku baru bertemu dengan Pak Handoko hari ini," mulainya dengan suara datar. "Dia bilang istrinya memesan catering dari kamu untuk acara arisan besok." Aku mengerutkan kening. "Iya, pesanan besar untuk 50 orang. Kenapa?" Dia bertanya apakah benar aku mengizinkan istriku bekerja sama dengan mantanku. Fandi akhirnya menatapku, matanya penuh gejolak yang sulit kubaca. Dia bilang itu tidak pantas, bahwa orang-orang mulai membicarakannya. Seketika dadaku terasa sesak. "Jadi menurutmu aku harus mempedulikan omongan orang seperti Pak Handoko yang istrinya saja selingkuh tahun lalu?" Fandi menggeleng. "Bukan itu masalahnya, Dinda. Aku hanya tidak mengira kerjasamamu dengan Risa akan menjadi serius seperti ini. Aku pikir itu hanya bantuan sementara." Aku menutup buku catatanku dengan agak keras. "Kami sudah menandatangani kontrak kerjasama, Fandi. Kami punya rencana bisnis 5 tahun ke depan. Ini sangat serius." Fandi bangkit dan mulai mondar-mandir di ruangan. Aku tahu Risa sedang dalam kesulitan. Tapi, bekerja sama setiap hari? Haruskah dia terus datang ke rumah kita? Apa kamu tidak ingat semua hal buruk yang dia lakukan padamu?
Aku berdiri, berusaha menenangkan suaraku yang mulai meninggi. Aku ingat dengan jelas, Mas. Tapi bisnis ini bukan tentang Risa atau aku. Ini tentang kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Apa kamu tidak berpikir dia mungkin hanya memanfaatkanmu? Fandi berhenti berjalan, menatapku tajam. Dia tahu bisnis kamu sedang naik daun, sementara dia bangkrut. Perkataannya seperti tamparan. Kamu benar-benar tidak mengenal istrimu sendiri, ya? Suaraku mulai gemetar. Aku yang setiap hari bekerja dengannya. Aku yang melihat perubahannya. Tapi kamu lebih percaya omongan orang luar. Fandi menghela napas frustasi. Aku hanya khawatir padamu, Dinda. Hubungan kalian terlalu rumit. Dan siapa yang membuatnya rumit, Fandi? Tanyaku. Sekarang air mata mulai menggenang. Aku tidak pernah meminta mantan istrimu terus-menerus muncul dalam pernikahanku. Aku tidak pernah ingin dibanding-bandingkan setiap hari. Diam yang tegang menyelimuti ruangan. Fandi tampak seperti baru disadarkan oleh sesuatu. Aku tidak menyadari itu, bisiknya pelan. Aku duduk kembali, tiba-tiba lelah. Aku mengerti kekhawatiranmu, Mas. Tapi tolong percayai penilaianku. Ini keputusan bisnis yang matang, bukan tindakan impulsif. Fandi mendekat dan berlutut di depanku. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Hanya saja. Dia ragu. Aku masih punya perasaan campur aduk tentang Risa. Terkadang aku melihatnya di dapur kita, memegang peralatan yang biasa kau pegang, dan itu terasa aneh. Aku mengangkat tangannya dan menahannya erat. Aku mengerti. Tapi kita harus melewati ini. Bisnis ini penting bagiku, untuk masa depan kita. Malam itu, kami berbaring di tempat tidur dengan jarak di antara kami yang terasa lebih lebar dari biasanya. Pikiranku berkecamuk antara kemarahan, kekecewaan, dan pemahaman. Di sisi lain, aku bisa memahami kegelisahan Fandi. Hidupnya telah dipenuhi drama dengan Risa selama bertahun-tahun, dan sekarang dia harus melihat kami bekerja sama erat setiap hari. Keesokan paginya, ketika aku bersiap ke kafe, Fandi mendekatiku dari belakang dan memelukku erat. Aku akan mencoba menerima ini, Dinda. Beri aku waktu. Aku menoleh dan menatap matanya. Dan aku akan lebih peka terhadap perasaanmu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, ini adalah bisnisku. Keputusan terakhir ada di tanganku. Fandi mengangguk, lalu mengecup keningku. Aku bangga padamu, Dinda. Aku hanya perlu mengejar ketertinggalanku. Ketika aku tiba di kafe, Risa sudah ada di sana, sibuk menyiapkan bahan untuk pesanan besar hari itu. Dia segera menyadari ada yang tidak beres. Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil mengupas bawang. Aku menghela napas. Fandi tidak sepenuhnya setuju dengan kerjasama kita. Risa berhenti mengupas. Wajahnya berubah pucat. Oh, aku seharusnya menduganya. Dia membersihkan tangannya di apron. Kalau begitu mungkin aku harus. Tidak, potongku tegas. Kita akan terus bekerja seperti biasa. Fandi hanya butuh waktu. Risa memandangku lama, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin menjadi masalah dalam pernikahanmu, Dinda. Tidak setelah segalanya. Kamu tidak akan, jawabku sambil mengambil pisau dan mulai memotong sayuran. Kita akan membuktikan padanya bahwa ini keputusan yang tepat. Dengan hasil kerja kita. Sepanjang hari itu, kami bekerja dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Seolah-olah kami berdua memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Ketika malam tiba dan pesanan terakhir berhasil diselesaikan dengan sempurna, Risa memberikanku secangkir teh hangat. Untuk pemimpin tim terbaik, katanya dengan senyum kecil. Aku menerima cangkir itu, menyadari betapa jauh kami telah berjalan. Dari musuh menjadi partner,
Dari saling membenci menjadi saling mendukung. Ketika aku pulang, Fandi sedang menunggu di teras. Aku menunjukkan padanya foto-foto hasil kerja hari itu dan laporan keuangan mingguan yang terus menunjukkan peningkatan. Dia memandangi semuanya dengan seksama, lalu mengangkat wajahnya. Kalian berdua benar-benar tim yang solid, ya. Aku mengangguk. Kami saling melengkapi. Keahliannya di masakan internasional. Pengetahuanku di masakan tradisional. Dan kami sama-sama pekerja keras. Fandi menarik napas dalam-dalam. Aku akan berusaha lebih mendukungmu, Dinda. Aku janji. Malam itu, kami tidur dengan jarak yang sudah tidak terasa lagi. Masih ada banyak yang harus kami selesaikan. Tapi setidaknya kami telah melewati rintangan pertama. Dan untukku, itu sudah cukup. Untuk sekarang. Pagi itu, langit masih kelabu ketika aku tiba di kafe lebih awal dari biasanya. Ada pesanan besar untuk pernikahan klien korporat yang harus disiapkan. 150 porsi menu fusion Indonesia-Prancis yang menjadi andalan kami. Aku membuka pintu belakang dengan kunci yang sudah hafal di tanganku, dan segera mencium sesuatu yang aneh. Bau asam menyengat menusuk hidungku. Dengan jantung berdebar kencang, aku bergegas ke dapur dan menyalakan lampu. Kulkas besar yang biasa kami gunakan untuk menyimpan bahan segar mengeluarkan bunyi mendesing aneh. Ketika kubuka, sebuah pemandangan mengerikan menyambutku. Puluhan kilogram daging sapi premium, seafood segar, dan sayuran organik yang baru kami beli kemarin semuanya mengeluarkan bau busuk. Suhu kulkas terlihat normal, tapi ketika ku sentuh rak-raknya, terasa hangat. Tidak mungkin. Bisikku sambil memeriksa stop kontak. Kabel listrik kulkas tercabut sebagian. Hanya terhubung secara longgar sehingga arus listrik tidak stabil. Tangan gemetar. Aku segera menelepon Risa. Ada masalah serius di kafe. Kamu bisa segera datang. Suaranya terdengar mengantuk. Aku akan segera ke sana. Sambil menunggu Risa, aku memeriksa seluruh dapur dengan cermat. Semua bahan utama untuk pesanan hari ini sudah tidak bisa diselamatkan. Bahkan stok bumbu dasar yang kusiapkan semalam terlihat diaduk-aduk dengan aneh. Ketika Risa tiba 20 menit kemudian, wajahnya pucat dan matanya bengkak seperti kurang tidur. Begitu mencium bau busuk, dia langsung menutup hidung. Astaga! Apa yang terjadi? Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca setiap ekspresi di wajahnya. Kulkas tidak berfungsi semalaman. Semua bahan rusak. Dan lihat ini, aku menunjukkan wadah bumbu dasar. Seseorang mencampur garam dengan gula di sini. Risa terlihat benar-benar terkejut. Kamu pikir ada yang sengaja merusak? Kabelnya tidak mungkin tercabut sendiri, jawabku dingin. Wajah Risa berubah pucat. Tiba-tiba dia berjalan terhuyung ke wastafel dan muntah. Dinda, aku bersumpah tidak melakukan ini, katanya dengan suara parau. Aku menghela napas panjang. Aku tidak menuduhmu. Tapi di dalam hati, keraguan mulai menggerogotiku. Siapa lagi yang punya akses ke dapur selain kami berdua? Dan Risa memang punya motif. Bisakah ini caranya membalas dendam karena harus turun kelas, bekerja denganku? Kami berdiri dalam keheningan tegang, dikelilingi oleh bau makanan busuk dan kehancuran rencana bisnis kami. Aku akan menelepon klien. Akhirnya kuputuskan. Kita harus jujur dan menawarkan alternatif. Risa tiba-tiba menggenggam lenganku. Tunggu. Jangan batalkan pesanannya. Aku punya ide. Dia buru-buru mengambil HP-nya dan menelepon seseorang. Pak Yanto? Ini Risa. Saya butuh kiriman darurat. Ya, semua yang ada di list biasa. Tapi kali ini double quantity. Iya, dalam 1 jam. Taruh di nota Dinda Risa. Setelah menutup telepon, dia menjelaskan, pemasok lamaku.
Dia bisa mengantar bahan segar dalam 2 jam. Kita bisa mulai memasak lagi dari nol. Aku mengerutkan kening. Tapi harga pemasokmu selalu lebih mahal 30%. Kita tidak akan untung, bahkan mungkin rugi. Risa menggeleng keras. Kita akan tetap pakai harga normal ke klien. Kerugiannya akan aku tanggung dari tabungan pribadiku. Matanya berkaca-kaca. Ini salahku juga. Seharusnya aku yang terakhir keluar semalam memeriksa semuanya. Sikapnya yang bertanggung jawab membuat keraguanku sedikit berkurang. Kita tanggung bersama, kataku akhirnya. Ketika bahan baru tiba, kami bekerja seperti mesin. Tanpa bicara, tanpa istirahat, hanya fokus menyelamatkan pesanan ini. Risa bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Wajahnya tegang tapi tekadnya membara. Di tengah kesibukan, aku memperhatikan caranya sesekali memandangi kabel kulkas yang rusak dengan ekspresi aneh. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa? Tanyaku saat menangkapnya untuk ketiga kalinya. Risa menggigit bibirnya. Aku ingat sesuatu. Kemarin sore, saat aku mau pulang, ada tukang listrik yang bilang dapat laporan ada masalah kabel di bangunan kita. Aku pikir itu dari pemilik gedung, jadi aku biarkan dia masuk. Dadaku sesak. Apa kamu mengenalnya? Dia menggeleng, wajahnya berubah pucat. Dia pakai seragam perusahaan listrik, tapi sekarang aku ingat, logat bicaranya seperti orang kampung halaman mantan suamiku sebelum aku menikah dengan Fandi. Mantannya sebelum Fandi, orang yang kabarnya sering melakukan tindakan kriminal. Kamu punya masalah dengannya? Tanyaku pelan. Risa menunduk. Dulu aku pernah meminjam uang darinya untuk modal bisnis. Tapi setelah aku sukses, aku tidak mau bayar karena caranya memeras. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Jadi mungkin saja ini bukan tentang aku atau bisnis kami, tapi balas dendam pada Risa. Kami tidak punya waktu untuk membahas lebih lanjut. Pesanan harus selesai. Tapi di sela-sela kerja, aku melihat Risa beberapa kali menyeka air mata diam-diam. Ketika semua pesanan akhirnya selesai tepat waktu dan kurir terakhir pergi, Risa langsung duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, dan menangis terseduh-seduh. Aku hampir merusak segalanya lagi, isaknya. Sepertinya dimanapun aku pergi, aku hanya membawa kehancuran. Aku duduk di sampingnya, memberinya selembar tisu. Ini bukan salahmu. Tapi itu terjadi karena masa laluku yang buruk. Risa mengangkat wajahnya yang basah. Aku sudah berusaha berubah, Dinda. Aku benar-benar berusaha. Tapi sepertinya dosa-dosaku terus mengejarku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kita semua punya masa lalu, Risa. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kuberikan padanya secangkir teh hangat. Dan hari ini, kamu memilih untuk bertanggung jawab dan bekerja keras menyelamatkan pesanan kita. Itu yang aku lihat. Risa memandangku dengan mata penuh harapan. Kamu masih percaya padaku. Kamu punya pilihan untuk lari dari masalah ini, tapi kamu tetap di sini dan berjuang. Jawabku. Itu cukup bukti bagiku. Malam itu, kami melaporkan insiden itu ke polisi. Risa memberikan semua informasi yang dia tahu tentang mantan suaminya itu. Ketika aku mengantarnya pulang, dia tiba-tiba memelukku erat di depan pintu rumahnya. Terima kasih, bisiknya. Tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk kesempatan kedua yang kau berikan padaku. Di perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Mungkin Fandi benar. Hubungan kami dengan Risa memang rumit. Tapi bukankah hidup itu sendiri selalu rumit? Yang penting adalah kami memilih untuk saling percaya dan berjuang bersama hari ini. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Matahari pagi menyinari dapur kami dengan lembut ketika aku menyadari sesuatu yang berbeda.
Risa sudah datang lebih awal dan sedang asyik mengaduk sesuatu di kompor. Wajahnya tampak fokus dengan alis sedikit berkerut. Aroma kayu manis dan cengkeh memenuhi udara, membangkitkan kenangan masa kecilku di dapur nenek. "Kamu sedang memasak apa?" tanyaku, meletakkan tas belanja di meja stainless steel. Risa menoleh, wajahnya bersinar dengan antusiasme yang jarang kulihat sebelumnya. "Aku mencoba resep nenekmu yang kemarin kau bagikan, semur daging. Tapi..." Dia tersenyum malu. "Aku menambahkan sedikit red wine dan daun thyme ala Prancis. Kau mau mencicipi?" Aku mendekat dan mengambil sendok kecil yang diulurkannya. Rasa yang menyebar di lidahku membuat mataku membelalak. Dagingnya empuk sempurna, bumbunya meresap dalam, dengan sentuhan anggur yang memberikan kedalaman rasa tanpa menghilangkan keaslian cita rasa Indonesia. "Ini luar biasa," aku mengakui dengan jujur. Risa tersipu. "Aku tidak bisa tidur semalam, terus memikirkan resep-resepmu. Ada sesuatu yang sangat istimewa dari masakan rumahan seperti ini. Rasanya seperti dicintai." Perkataannya membuatku tersentak. Selama ini aku tahu Risa sebagai chef perfeksionis yang hanya menghargai teknik tinggi dan bahan-bahan mewah. Kini dia berdiri di hadapanku, dengan apron sederhana dan rambut diikat sembarangan, memuji masakan rumahan. Sepanjang hari itu, aku memperhatikan perubahan halus dalam cara Risa bekerja. Dia tidak lagi mengeluh saat harus mengupas bawang atau membersihkan ikan. Bahkan ketika ada pelanggan yang mengembalikan makanan karena terlalu pedas, Risa menerimanya dengan sabar dan menawarkan pengganti. Sangat berbeda dari dulu ketika dia akan menghina selera orang yang tidak suka masakannya. Saat istirahat siang, kami duduk di belakang kafe, menikmati nasi kotak sederhana yang kubeli dari warung dekat. Risa malah terlihat lebih menikmati makanannya daripada ketika dia dulu menyantap makanan bintang Michelin. "Kau tahu," katanya tiba-tiba sambil menunjuk ke arah sambal terasi dalam kotak makannya, "selama ini aku salah. Aku pikir masakan haute cuisine adalah puncak seni kuliner. Tapi sekarang aku mengerti, makanan yang dibuat dengan cinta, tidak peduli seberapa sederhana, itu adalah seni sejati." Matanya berkaca-kaca ketika melanjutkan, "Dulu ibuku juga jago masak seperti ini. Tapi aku selalu malu padanya karena kami hanya punya warung kecil di kampung. Aku ingin jadi modern, internasional, sampai-sampai aku melupakan rasanya makanan yang benar-benar membuatku bahagia." Aku memandanginya, melihat kerinduan yang dalam di matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Risa bukan sebagai mantan istri Fandi yang menyebalkan, bukan sebagai rival, tapi sebagai manusia biasa dengan luka dan kerinduannya sendiri. "Siapa namamu sebenarnya?" tanyaku tiba-tiba. Dia terkejut. "Apa?" "Risa kan nama panggung. Nama aslimu apa?" Wajahnya berubah merah. "Sri Wahyuni," bisiknya pelan, seolah mengaku dosa besar. "Sri," ujarku mencoba nama itu. "Besok aku akan mengajarimu membuat sambal terasi seperti ibumu dulu. Resepku mungkin berbeda, tapi setidaknya bisa mengobati rindumu." Dia menatapku, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. "Kenapa kau baik sekali padaku? Setelah semua yang kulakukan." Aku mengangkat bahu. "Karena sekarang aku melihatmu, bukan mantan istri Fandi, bukan Risa si chef sombong, tapi Sri, teman kerjaku yang ternyata suka menangis." Kami tertawa bersama, dan di saat itu, sesuatu antara kami berubah selamanya. Sore itu, ketika kami sedang menutup kafe, seorang wanita muda masuk dengan ragu. "Maaf, saya mau pesan catering untuk acara 17-an di kampung saya." Sebelum aku sempat menjawab, Risa sudah menyambutnya dengan senyum lebar. "Silakan masuk, Bu. Kami punya beberapa paket khusus untuk acara syukuran." Aku memperhatikan caranya melayani pelanggan dari kampung itu dengan sabar,
menjelaskan menu-menu sederhana dengan antusiasme yang sama seperti dulu ketika dia melayani para eksekutif. Ketika wanita itu pergi setelah memesan 50 nasi kotak, Risa berbalik padaku dengan mata berbinar. Ini pesanan pertama kita untuk acara kampung. Aku akan buatkan dekorasi daun pisang khusus seperti waktu kecil dulu. Malam itu, saat aku membereskan dokumen, Risa mengirim foto ke grup kami. Sebuah gambar buku catatan tua dengan tulisan, resep ibuku, di sampulnya, dan sebuah stoples kecil berisi sambal. Pesannya, aku pulang ke rumah orang tuaku tadi. Ibuku memberiku buku resepnya. Besok aku bawa untuk kita coba bersama. Selamat malam, partner. Fandi yang melihat pesan itu mengangkat alis. Dia memanggilmu, partner, sekarang. Aku tersenyum, menyimpan ponselku. Orang-orang bisa berubah, Mas. Terkadang kita hanya perlu memberi mereka kesempatan. Malam itu, langit di luar kafe dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip ketika aku menyelesaikan penghitungan kas terakhir. Risa seharusnya sudah pulang sejam yang lalu, tapi aku menemukannya masih duduk di teras belakang, memandangi bulan purnama dengan ekspresi yang sulit kubaca. Segelas teh hangat di tangannya sudah tidak lagi mengeluarkan uap. Kau masih di sini? Tanyaku, mengambil kursi di sebelahnya. Dia menoleh, dan di bawah cahaya bulan, aku melihat matanya yang berkaca-kaca. Aku sedang memikirkan sesuatu yang harus kulakukan sejak lama. Katanya, suaranya lebih kecil dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman kecil kami. Risa menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dinda, aku ingin meminta maaf. Bukan hanya untuk hal-hal buruk yang kulakukan padamu, tapi untuk semua sikapku selama ini. Tangannya gemetar memegang gelas. Aku sudah berbicara dengan ibuku kemarin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mendengar ceritanya tentang bagaimana dia berjuang membesarkanku sendirian dengan berjualan nasi bungkus. Dan aku malah malu padanya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi dia tidak berusaha menyekanya. Aku membenci semua yang berbau kampung halaman, miskin, sederhana. Aku ingin menjadi orang lain, Risa si perempuan kaya dan berkelas, bukan Sri si anak penjual nasi. Dia memandangku langsung. Dan ketika melihatmu, seorang perempuan sederhana yang mencintai masakan tradisionalnya, aku marah. Karena kau mengingatkanku pada semua yang kucoba lupakan. Pada ibuku yang kutinggalkan. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku duduk diam, membiarkan semua kata-katanya mengendap dalam hatiku. Kau tahu, aku akhirnya berbicara. Nenekku selalu bilang, masakan itu seperti kehidupan. Kalau kita malu dengan bahan dasarnya, hasil akhirnya tidak akan pernah enak. Risa, atau mungkin sekarang harus kusebut Sri, tersenyum getir. Nenekmu bijak sekali. Ibuku juga selalu bilang begitu. Tapi aku terlalu sibuk mengagumi chef-chef Prancis untuk mendengarkannya. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani nyanyian jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong di kejauhan. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya tiba-tiba. Tidak hanya padamu, tapi juga pada ibuku, pada teman-temanku yang dulu kuhina karena mereka tidak selevel denganku. Dia memainkan ujung bajunya. Bahkan pada Fandi. Nama itu menggantung di udara. Aku tahu betapa rumit hubungan mereka di masa lalu. Dia tidak pernah mencintaiku. Kau tahu, lanjut Sri dengan suara datar. Pernikahan kami hanya transaksi. Aku ingin suami kaya. Dia ingin istri cantik yang bisa dipamerkan. Ketika dia bertemu denganmu, dia menatapku. Aku melihat cara dia memandangmu. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti apa itu cinta sejati. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak pernah bermaksud. Tidak, bukan itu maksudku. Dia menyela lembut. Aku bersyukur Fandi menemukanmu.
Karena kegagalan pernikahan kami membawaku pada titik di mana aku akhirnya bisa melihat kesalahan-kesalahanku sendiri. Dia meraih tanganku. Yang ingin kukatakan adalah, terima kasih. Terima kasih sudah bersabar. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Terima kasih sudah mengajariku arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang keperakan, kami duduk berdua seperti dua sahabat lama. Bukan lagi rival, bukan lagi musuh, melainkan dua perempuan yang telah melalui banyak hal bersama. Ketika aku pulang, Fandi sedang menungguku di teras. "Kau pulang larut," katanya sambil membukakan pintu. Aku tersenyum lelah. Sri dan aku sedang berbicara banyak hal. Fandi terhenti mendengar namanya. "Sri. Aku akan ceritakan nanti," kataku sambil melepas sepatu. "Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Dia minta maaf padamu juga." Fandi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku duga kita semua punya banyak hal untuk dimaafkan. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan dari Sri. "Besok aku akan membawa bekal nasi bungkus ala ibuku untuk kita berdua. Aku sudah mencoba membuatnya tadi malam. Tidak sebagus ibuku, tapi aku janji akan terus berlatih. Selamat malam, sahabatku." Aku memandangi pesan itu lama sebelum akhirnya membalas. Aku tidak sabar mencobanya. "Selamat malam, Sri." Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kata "sahabat" itu terasa begitu alami untuknya. 5 bulan telah berlalu sejak hari pertama Sri bekerja bersamaku. Pagi ini, matahari bersinar terang menyinari gerai baru, Dindap Sri Kitchen, yang megah di pusat bisnis kota. Aku berdiri di depan pintu kaca besar, memandangi interior modern bernuansa kayu yang dipadukan dengan sentuhan tradisional Indonesia. Di dinding utama, terpampang besar logo kami, 2 sendok kayu bersilang dengan gambar kecil daun pisang di tengahnya, simbol perpaduan masakan tradisional dan modern yang menjadi ciri khas kami. Fandi mendekat dari belakang, merangkul bahuku. "Tidak menyangka akan sejauh ini, ya?" bisiknya bangga di telingaku. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjang kami. Dari kafe The Parisian yang nyaris bangkrut, kini kami memiliki 3 cabang dengan lebih dari 30 karyawan. Sri, yang dulu begitu sombong dengan masakan Prancisnya, sekarang menjadi ahli fusion makanan tradisional yang sangat dicari. Bel pintu berbunyi. Sri masuk dengan membawa 2 kardus besar. "Menu baru kita sudah dapat izin BPOM," serunya gembira. Wajahnya bersinar tanpa riasan berlebihan seperti dulu. Rambutnya yang sekarang dibiarkan ikal alami terikat sederhana dengan karet rambut biasa. Aku segera membantunya mengangkat kardus. "Jadi bagaimana rasanya pulang kampung kemarin?" tanyaku sambil membuka kotak berisi kemasan baru produk sambal botolan kami. Sri tersenyum lebar. "Ibu sangat bangga. Dia bahkan mau mempromosikan sambal kita di warungnya." Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, akhirnya anaknya menjadi orang yang selalu dia impikan. Fandi dengan sigap mengambilkan tisu ketika air mata Sri mulai jatuh. "Dulu aku malu dengan warung nasi bungkus ibuku," lanjut Sri sambil menyeka matanya. "Sekarang aku malah membanggakannya di setiap wawancara." Kami tertawa bersama. Sungguh ironi. Justru ketika Sri kembali menjadi dirinya yang asli, kesuksesan datang menghampiri. Siang itu, kami mengadakan acara peluncuran resmi. Banyak media datang, termasuk beberapa stasiun TV nasional. Sri yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, sekarang dengan rendah hati mempersilakan aku yang memimpin konferensi pers. "Kunci kesuksesan kami sederhana," kataku kepada para wartawan. "Kami belajar untuk bangga pada akar kami, dan berani berinovasi tanpa meninggalkan identitas." Seorang reporter bertanya, "Benarkah kabar bahwa kalian akan membuka program pelatihan gratis untuk ibu-ibu kurang mampu?" Sri yang mengambil alih menjawab, "Benar.
Kami ingin membantu perempuan-perempuan seperti ibu kami dulu. Tidak harus menjadi chef terkenal untuk menghasilkan masakan bernilai tinggi. Acara berlangsung meriah. Banyak tamu penting datang, termasuk beberapa selebriti dan pejabat. Tapi yang paling menyentuh hatiku adalah kehadiran Ibu Sri yang sederhana, berdiri bangga di sudut ruangan, menyaksikan putrinya yang telah menemukan jalan pulang. Ketika malam tiba dan semua tamu sudah pulang, kami bertiga, aku, Sri, dan Fandi, duduk di teras belakang gerai, menikmati teh hangat dan kue tradisional buatan Ibu Sri. Kalian tahu, kata Fandi tiba-tiba, dulu aku tidak pernah membayangkan kita bisa duduk seperti ini. Sri tertawa. Aku dulu memang menyebalkan, kan? Kita semua sudah berubah, kataku sambil menengok ke arah dapur tempat para staf kami sedang membersihkan. Dan lihatlah hasil perubahan itu. Sri mengangguk, matanya menerawang. Aku masih ingat hari pertama aku datang ke rumahmu, memohon pekerjaan. Waktu itu aku pikir hidupku sudah berakhir. Sekarang? Tanya Fandi penasaran. Sekarang aku baru menyadari, itu adalah awal yang sesungguhnya. Malam itu, saat aku dan Fandi pulang, aku menerima pesan dari Sri. Besok aku akan buatkan nasi liwet untuk makan siang kita. Resep rahasia ibuku. Jangan lupa bawa sambal terasimu yang pedas itu. Partner. Aku tersenyum membalas. Pasti. Sahabat. Di mobil, Fandi memegang tanganku erat. Aku bangga padamu, Dinda. Tidak hanya untuk bisnis ini, tapi untuk hatimu yang mau memaafkan dan memberi kesempatan. Aku memandang jalan yang terhampar di depan kami, diterangi lampu-lampu kota. Hidup ini memang penuh kejutan. Siapa sangka, perempuan yang dulu menjadi sumber air mataku, sekarang menjadi salah satu sahabat terdekatku. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dalam perjalananku. Kadang kita tidak perlu membalas dendam untuk menang. Terkadang, kemenangan terbesar justru datang ketika kita berani membuka hati untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua. 6 bulan kemudian, Dinda Sri Kitchen meraih penghargaan Best Culinary Innovation dari sebuah majalah ternama. Di panggung, kami berdiri berdua memegang piala. Aku dengan kebaya modern, Sri dengan batik sederhana. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung kami, kata Sri dalam pidatonya. Terutama untuk ibu saya di kampung, yang mengajariku bahwa masakan ternak di dunia adalah masakan yang dimasak dengan cinta, bukan dengan ego. Dan ketika kamera TV mengarah ke kami, aku hanya tersenyum, bersyukur untuk semua liku-liku kehidupan yang akhirnya membawa kami pada momen indah ini.